Halo, good morning Bapak dan Ibu, serta anak-anak grade 3 SDK Maria Ferrari di mana saja berada. Salam jumpa kembali bersama saya Suster Valen dalam pembelajaran kita dari rumah. Apa kabar semuanya hari ini? Suster berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu dan sejahtera dalam kasih Tuhan, sehingga pagi ini kita bisa mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Tapi sebelumnya, Suster mengajak kita semua untuk simak bersama pemberitahuan berikut ini. Pakai masker. Bukan begini juga, tapi seperti ini. Masker kain boleh dicuci dengan sabun untuk dipakai ulang. Masker kertas hanya boleh dipakai sekali saja. Pakai masker dengan benar. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir selama 20 detik. 20 detik. Atau pakai cairan pembersih jika keluar rumah. Cuci tangan dengan benar. Jika berada di luar rumah, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Jaga jarak dengan benar. Lindungi dirimu dan orang lain. Dan bantu hentikan penyebaran COVID-19. Oke, mari kita taati protokol kesehatan. Jadi pagi ini anak-anak, kita akan belajar tentang pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Tapi sebelumnya, Suster memohon agar anak-anak menyiapkan alat tulis, buku paket agama, buku catatan agama, dan jangan lupa kitab suci. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran kita pagi ini. Marilah berdoa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bersama. Tuhan Allah kami, dalam mengarungi hidup ini, kami sering menemukan kegembiraan dan penderitaan. Hidup kami diwarnai suka dan duka. Kegembiraan yang kami rasakan telah menumbuhkan pengharapan di dalam hati. Tetapi kegagalan yang kami jumpai dapat menimbulkan kekecewaan dan ketakutan. Tuhan, tanamkanlah dalam hati kami pengharapan yang teguh akan cinta kasih dan kebaikan-Mu, pengharapan yang menjiwai seluruh hidup. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, anak-anak, kali lalu kita sudah belajar tentang iman pada pelajaran yang ke-13. Pagi ini kita memasuki pelajaran yang ke-14. Kita belajar tentang harapan. Pada buku paket, silakan anak-anak membukanya pada halaman 161 sampai 172. Tentunya anak-anak ingin tahu apa itu harapan. Mari kita terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajaran kita pagi ini, anak-anak. Jadi setelah mengikuti video pembelajaran Suster kirimkan, Suster mengharapkan agar anak-anak mampu untuk mengucap syukur atas rahmat harapan, mengungkapkan kepedulian untuk selalu berharap, dan juga anak-anak diharapkan untuk bisa menjelaskan arti harapan dalam tradisi gereja Katolik, dan
bisa menceritakan ulang tentang kisah Santa Monica. Tidak bisa menyebutkan beberapa contoh perbuatan orang berpengharapan atau orang-orang mempunyai cita-cita. Dan juga Suster berharap agar anak-anak mampu untuk melakukan tindakan nyata yang mengungkapkan pengharapan. Oke anak-anak, tentu anak-anak ingin tahu apa itu pengharapan. Pengharapan kata lain adalah asa. Adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan, yang akan didapatkan, atau suatu kejadian yang akan berbuah di waktu yang akan datang. Bukan sekarang, dia akan datang. Tentunya kita semua, setiap anak pasti mempunyai harapan untuk meraih sesuatu. Jadi harapan ini, kata lainnya juga cita-cita. Tentu anak-anak semua mempunyai cita-cita, toh. Jadi banyak sekali cita-cita yang akan kita gapai. Mungkin ada yang mempunyai cita-cita untuk menjadi dokter, tenaga medis, ataupun ada yang mau menjadi businesswoman, atau ada yang mempunyai cita-cita untuk menjadi pilot, pramugari, terbang sana sini, atau ada yang mau mengabdi kepada negara, menjadi anggota KBRI seperti polisi, tentara, ataupun ada yang mau menjadi seperti Suster Valen, mempunyai cita-cita menjadi seorang suster, atau mau menjadi pastor, dan masih banyak lagi. Tapi semua cita-cita ini tentunya kita capai harus dengan melewati banyak tantangan, banyak rintangan, banyak usaha yang harus kita lakukan. Kita juga membutuhkan orang-orang yang untuk membimbing kita, mendampingi kita, seperti guru, orang tua, teman, tetangga. Jadi orang-orang ini yang mendukung cita-cita kita. Selain itu, dalam keutamaan Kristiani, harapan adalah buah dari iman akan cinta kasih Allah. Dengan baik-baik anak-anak. Jadi kita bisa mempunyai cita-cita, tapi Tuhanlah yang memberikan keputusannya. Bukan di tangan kita, tapi Tuhan yang akan menganugerahkan itu semua. Jika kita mempunyai iman dan kepercayaan pada Tuhan. Setiap orang beriman mempunyai harapan yang kuat karena pertolongan dan janji Allah sendiri. Kalau kita mempunyai harapan yang kuat, tentu akan berbuah kesabaran. Jadi kita butuh kesabaran, ketekunan, tekun. Berarti kita harus belajar yang rajin, giat, tekun, dan setia, kesetiaan. Sikap pantang menyerah. Jangan karena matematika yang sulit, kita sudah menyerah. Inggris, tidak mau Inggris. Jangan, kita harus belajar. Punya semangat untuk terus berjuang dan berusaha dalam kasih. Jangan lupa berdoa dan dekatkanlah diri kita pada Tuhan. Dan Tuhan akan mengabulkan segala harapan kita. Mari kita mengikuti teladan Santa Monica. Jadi Santa Monica ini mempunyai harapan yang kuat pada Tuhan, punya iman yang kuat pada Tuhan. Santa Monica mempunyai suami yang tidak percaya pada Tuhan dan juga seorang anak yang dulu masa kecilnya selalu mengikuti nasihat mamanya, tapi setelah besar ia bergaul dengan teman-temannya dan akhirnya ia jatuh dalam dosa dan jauh dari Allah. Berkat doa dan harapan dari Santa Monica, akhirnya Tuhan mengabulkan doanya
Agustinus kembali ke jalan yang baik. Mari kita simak video ini. Santa Monica. Santa Monica lahir di Tagaste, Afrika Utara dalam sebuah keluarga Kristen yang saleh. Ketika berusia 20 tahun, ia dinikahkan dengan Patricius, seorang pemuda kafir yang cepat panas hatinya. Dalam kehidupannya bersama Patricius, Monica mengalami tekanan batin yang hebat karena ulah Patricius dan juga putranya Agustinus. Patricius mencemoohkan dan menertawakan usaha keras Monica mendidik Agustinus menjadi seorang pemuda yang luhur budinya. Namun semuanya itu ditanggung Monica dengan sabar, sambil tekun berdoa memohon campur tangan Tuhan. Bertahun-tahun lamanya tidak ada tanda apapun bahwa doanya dikabulkan Tuhan. Baru pada saat-saat terakhir hidupnya, Patricius bertobat dan minta dipermandikan. Monica sungguh bahagia dan mengalami rahmat Tuhan pada saat-saat kritis suaminya. Ketika itu, Agustinus berusia 18 tahun dan sedang menempuh pendidikan di kota Kartago. Cara hidupnya semakin menggelisahkan hati ibunya karena telah meninggalkan imannya dan memeluk ajaran Manikeisme yang sesat itu. Lebih dari itu, di luar perkawinan yang sah, ia hidup dengan seorang wanita hingga melahirkan seorang anak yang diberi nama Deodatus. Untuk menghindarkan diri dari keluhan ibunya, Agustinus pergi ke Italia. Namun, ia sama sekali tidak bisa luput dari doa dan air mata ibunya. Monica berlari meminta bantuan kepada seorang uskup. Kepadanya, uskup itu berkata, "Pergilah kepada Tuhan. Sebagaimana engkau hidup, demikian pula anakmu, yang bagimu telah kecurahkan banyak air mata dan doa permohonan tidak akan binasa. Tuhan akan membalikannya kepadamu." Nasihat penipu lara itu tidak dapat menenteramkan hatinya. Ia tidak tega membiarkan anaknya lari menjauhi dia, sehingga ia menyusul anaknya ke Italia. Di sana ia menyertai anaknya di Roma maupun di Milan. Di Milan, Monica dan putranya bertemu dengan uskup Santo Ambrosius yang kudus. Akhirnya, oleh teladan dan bimbingan Santo Ambrosius, Agustinus bertobat dan bertekad untuk hidup hanya bagi Allah dan sesamanya. Saat itu, bagi Monica merupakan puncak dari segala kebahagiaan hidupnya. Hal itu terlukis di dalam kesaksian Agustinus sendiri perihal percakapan mereka tentang perjalanan kembali ke Afrika. Kami berdua terlibat dalam pembicaraan yang sangat menarik, sambil melupakan liku-liku masa lalu dan menyongsong hari depan. Kami bertanya-tanya, seperti apakah kehidupan para suci di surga? Dan akhirnya, dunia dengan segala isinya ini tidak lagi menarik bagi kami. Ibu berkata, "Anakku, bagi ibu sudah ada sesuatu pun di dunia ini yang mengikat hatiku. Ibu tidak tahu untuk apa mesti hidup lebih lama, sebab segala harapan ibu di dunia ini sudah terkabul." Dalam tulisan lain, Agustinus mengisahkan pembicaraan penuh kasih antara dia dan ibunya di Ostia, Roma. Sambil duduk di dekat jendela dan memandang ke laut biru yang tenang, ibu berkata, "Anakku, satu-satunya alasan yang membuat aku masih ingin hidup sedikit lebih lama lagi ialah aku mau melihat engkau menjadi seorang Kristen sebelum aku menghembuskan napasku. Hal itu sekarang telah dikabulkan Allah. Bahkan lebih dari itu, Allah telah menggerakkan engkau untuk mempersembahkan dirimu sama sekali kepadanya dalam pengertian yang tulus kepadanya. Sekarang apalagi yang aku harapkan?" Beberapa hari kemudian Monica jatuh sakit. Kepada Agustinus ia berkata, "Anakku, satu-satunya yang kukehendaki ialah agar engkau mengenangkan daku di altar Tuhan." Wanita yang luar biasa ini wafat pada tahun 387 Masehi di Ostia, Roma. Kisah hidupnya membuktikan kepada kita
bahwa doa yang tak kunjung putus akan selalu didengarkan Tuhan. Oke, jadi setelah menyaksikan video Santa Monica ini, kita ada tugas 6 nomor yang perlu kita selesaikan. Oke, anak-anak siap buku catatan dan mencatat rangkuman yang ada ya. Oke, jadi pelajaran kita tentang harapan berakhir sampai di sini. Kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa bersama. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Tuhan yang Maha Murah, karena jasa Yesus Kristus, aku mengharapkan darimu kebahagiaan kekal serta segala rahmat yang perlu untuk mencapainya. Aku mengharapkan semuanya itu dengan harapan yang teguh, sebab Engkaulah yang menjanjikannya. Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Murah kepada kami, dan setia pada janji-Mu. Tuhan, kuatkanlah harapan. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, before say goodbye, Suster mengajak kita semua untuk berdiri, mengikuti lagu ini dan kita menari bersama. Oke? Oke, siap. 1, 2, 3, go. Oke, goyang. Mantap.
Sampai jumpa. And God bless us.